Tayyib, walhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bahasa Arab. Jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang al-fi'lu al-mu'rabu wal fi'lu al-mabniyu, yaitu tentang fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Tayyib, sebagaimana kita telah belajar bahwasanya di sana ada isim mu'rab dan isim mabni, maka demikian pula tatkala kita membahas tentang fi'il, di sana juga ada fi'il mu'rab dan fi'il mabni. Baik, kita akan perinci satu persatu supaya dapat dipahami. Baik, pada pembahasan yang pertama kita masuki pembahasan tentang fi'il mu'rab. Apa itu fi'il mu'rab? Di sini disebutkan fi'il mu'rab adalah fi'il yang dapat berubah keadaan akhirnya karena adanya perbedaan letak dalam suatu kalimat. Jadi intinya bahwasanya fi'il mu'rab itu fi'il yang dapat berubah keadaan akhirnya. Kita lihat contohnya misalnya. Yaktubu Muhammadun ad-darsa. Muhammad mencatat pelajaran. Kita perhatikan pada fi'il yaktubu. Tatkala fi'il yaktubu ini kita letakkan setelah lan misalnya, pada contoh yang kedua kita perhatikan lan yaktuba Muhammadun ad-darsa. Muhammad tidak akan mencatat pelajaran. Kita perhatikan di sini yaktubu dia bisa berubah menjadi yaktuba karena dia terletak setelah lan. Kemudian tatkala kita letakkan setelah lam misalnya, dia juga berubah. Misalnya kita baca contoh yang ketiga. Lam yaktub Muhammadun ad-darsa. Muhammad tidak mencatat pelajaran. Kita perhatikan di sini pada fi'il yaktubu keadaan akhirnya dapat mengalami perubahan dari yang awalnya yaktubu, kemudian berubah menjadi yaktuba, kemudian berubah menjadi yaktub. Ini semuanya menunjukkan bahwasanya fi'il yaktubu dia merupakan fi'il mu'rab. Kenapa? Karena dia dapat berubah keadaan akhirnya. Baik, sekarang kita akan memasuki tentang pembagian i'rab pada fi'il. Pembagian i'rab pada fi'il kita juga telah belajar tentang pembagian i'rab pada isim. Demikian pula kita akan belajar tentang pembagian i'rab pada fi'il. Baik, i'rab pada fi'il terbagi menjadi tiga, yaitu rafa, nasab, dan jazm. Sehingga fi'il yang i'rabnya rafa dinamakan fi'il marfu, sedangkan fi'il yang i'rabnya nasab dinamakan fi'il mansub, dan fi'il yang i'rabnya jazm dinamakan fi'il majzum. Kita lihat bagannya. Baik, sekarang kita rinci saja. Apa itu fi'il marfu? Di sini fi'il marfu disebutkan bahwasanya dia adalah fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok dhammah. Kita perhatikan bahwasanya yang namanya marfu itu ciri pokoknya adalah dhammah. Demikian pula tatkala kita masuk pembahasan tentang fi'il marfu. Maka fi'il marfu adalah fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok dhammah. Misalnya kita perhatikan contohnya yaktubu. Dia diakhiri dengan dhammah. Kemudian yajlisu. Kemudian contoh yang lain misalnya yafhamu. Ya, masing-masing contoh ini dia diakhiri dengan dhammah. Oleh karena itu maka mereka dikatakan sebagai fi'il marfu. Baik, kemudian yang kedua adalah fi'il mansub. Fi'il mansub. Apa itu fi'il mansub? Yaitu fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok fathah. Jadi yang namanya mansub, dia ciri pokoknya adalah fathah. Demikian pula tatkala kita membahas tentang fi'il mansub, maka fi'il mansub adalah fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok fathah. Misalnya kita perhatikan contoh lan yaktuba. Kita perhatikan fi'il yaktuba, dia diakhiri dengan fathah. Kemudian lan yajlisa, lan yafhama, dan contoh-contoh fi'il yang lain. Intinya kalau suatu fi'il dia diakhiri dengan ciri pokok fathah ya secara umum, maka fi'il tersebut adalah fi'il mansub. Baik, kemudian fi'il majzum.
fi'il majzum. Apa itu fi'il majzum? Dia adalah fi'il yang keadaan akhirnya mempunyai ciri pokok sukun. Jadi yang namanya majzum atau i'rab jazm, dia ciri pokoknya adalah sukun. Kita perhatikan contohnya di sini misalnya lam yaktub, kemudian lam yajlis, lam yafham. Semuanya dia diakhiri dengan sukun. Oleh karena itu mereka masuk ke dalam kelompok fi'il majzum. Baik, kemudian kita telah membahas tadi tentang fi'il mu'rab, tentang fi'il mu'rab ya. Jadi dari sisi i'rabnya fi'il kan tadi ada 3, dia i'rabnya rafa, kemudian nasab dan jazm. Itu fi'il mu'rab. Jadi dia dapat mengalami perubahan keadaan akhir. Namun di sana juga ada fi'il mabni. Sama seperti tatkala kita membahas isim, di sana kan ada isim-isim mabni. Demikian pula tatkala kita membahas fi'il, maka juga ada fi'il mabni. Apa itu fi'il mabni? Di sini adalah fi'il yang keadaan akhirnya selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. Jadi apabila suatu fi'il dia kok keadaannya tetap dan tidak mengalami perubahan walaupun di bagaimanapun, maka dia termasuk kelompok apa? Kelompok fi'il mabni.